bagian selatan Kota Malang, tepatnya di Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, terdapat sebuah kawasan pemukiman yang menempel langsung dengan tepi aliran Sungai Brantas. Kawasan ini dikenal sebagai Kampung Warna-Warni Jodipan, sebuah ruang hidup yang berkembang di lereng tepi sungai dengan struktur pemukiman yang tersusun rapat. Kondisi geografisnya yang berada di dataran miring dan dekat aliran sungai membuat wilayah ini sensitif terhadap perubahan debit air saat musim hujan. Sejak direvitalisasi pada tahun 2016 lalu, lebih dari 100 rumah di kawasan ini dicat dengan warna cerah dan dihiasi mural, menjadikannya sebuah ikon wisata di Kota Malang. Ganggang sempit, tangga bertingkat, serta keberadaan jembatan kaca menjadikan Jodipan dikenal sebagai salah satu kampung tematik paling unik di Kota Malang. Perpaduan antara karakter permukiman bantaran sungai dan identitas visual berwarna-warni inilah yang kini menjadi ciri khas Kampung Jodipan. Kampung Warna-Warni Jodipan merupakan salah satu kawasan berisiko mengalami banjir, terutama pada musim hujan ketika debit Sungai Brantas meningkat. Fenomena banjir di kawasan ini biasanya dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kota Malang maupun di daerah hulu sungai. Ketika volume air meningkat secara cepat, air sungai dapat meluap hingga mencapai area permukiman yang berada di lereng bawah. Meskipun skala banjir di Jodipan umumnya tidak besar, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh warga yang tinggal paling dekat dengan bibir sungai. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan kondisi hidrologi sungai dan curah hujan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerentanan suatu kawasan. Banjir yang terjadi di Kampung Warna-Warni Jodipan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah tingginya intensitas hujan di Kota Malang, terutama pada saat puncak musim hujan, yang meningkatkan volume limpasan permukaan dan menambah debit Sungai Brantas dalam waktu singkat. Faktor kedua adalah morfologi sungai. Pada beberapa bagian, lebar aliran relatif sempit dan mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, sehingga kapasitas tampung air berkurang ketika terjadi peningkatan debit. Selain itu, beberapa material yang dibawa dari aliran hulu dapat menghambat laju aliran sungai yang akhirnya menimbulkan genangan di aliran sungai yang datar. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang meningkatkan kerentanan Jodipan terhadap kejadian banjir saat musim hujan. Tergantung musim hujannya aja ya, cuaca. Kalau musim hujan banjir pasti ada. Tapi ya nggak selalu banjir, enggak kan kita banjir kiriman ya, tergantung dari batu sana. Oh begitu, berarti tergantung alirannya itu. Kalau untuk banjir itu kalau beberapa tahun ini tuh sering atau bagaimana? Enggak, beberapa tahun ini enggak, banjir biasa aja. Oh, kalau banjir biasa itu kalau boleh tahu seberapa di kalau di sini? Apa sampai batas atas itu atau cuma yang bawah? Enggak sampai naik ke atas ini lapangan, enggak sampai. Oh enggak sampai, berarti di bawah tangganya itu? Ya, yang bawah. Yang ada di bawah kan sudah diplester ya, jadi sampai ke plester itu aja. Oh begitu. Kalau dulu bagaimana tuh, apa sampai atas atau dulu itu sampai 2019 ya, mungkin yang banjir bandang itu sampai masuk sini juga, masuk rumah gitu. Berarti itu kan banjir karena kiriman ya? Iya, dari batu sana ya, walaupun sini nggak hujan tiba-tiba banjir itu kan berarti batu deres itu mungkin. Walaupun sini yang hujan terus ya nggak banjir. Jadi itu dari atas terus ngalir airnya. Iya. Dari batu sana kalau sini alirannya. Kalau banjir gitu ngaruh ke airnya yang di sini apa gimana? Enggak sih. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh, cuman kalau ya banjir sering musim hujan kan sumbernya banyak ya. Iya. Yang bisa gitu. Tapi kalau setiap hujan itu sering naik sedikit-sedikit gitu atau enggak sama sekali? Banjir? Iya. Naik sih sedikit cuma. Kalau yang sini yang deres gitu, iya, cuma naik sedikit aja. Tapi sampai yang berat sampai di bawah plester itu? Iya, sampai plesteran bawah sana, iya. Bukan yang sampai naik ke atas tekel sini enggak.
Fenomena banjir di Kampung Warna-Warni Jodipan memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dari sisi lingkungan, banjir menyebabkan peningkatan kekeruhan air Sungai Brantas, serta membawa material sedimen dan sampah ke area pemukiman. Genangan yang tertinggal juga berpotensi memicu masalah kebersihan serta mempercepat proses pelapukan pada bangunan yang berada di lereng bawah. Sementara itu, dari sisi ekonomi, banjir turut mempengaruhi aktivitas wisata yang menjadi sumber pendapatan bagi sebagian warga. Ketika terjadi banjir, jumlah wisatawan cenderung menurun karena akses ke kawasan jadi terganggu dan kondisi yang tidak terlalu kondusif. Penurunan kunjungan ini berdampak langsung pada pendapatan pedagang, pengelola parkir, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas pariwisata di kampung ini. Terus kalau apa itu Bu, maksudnya musim hujan gitu pengunjungnya ini menurun apa gimana Bu? Ya sekarang agak menurun lah. Kalau dulunya ya benar. Sekarang kan orang bule-bule toh. Oh, Dulunya ya banyak bule tapi nggak seperti dulu lah. Sekarang tuh agak sedikit rombongan kayak dulu. itu Kalau yang sekarang kan per orang jalan 3, 5. Upaya mitigasi banjir di kawasan tersebut telah dilakukan melalui pemasangan sistem alarm banjir sebagai bentuk peringatan dini bagi masyarakat. Keberadaan alarm ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian, meningkatkan kesiapsiagaan warga, serta mempercepat proses evakuasi ketika banjir mulai mengancam. Alarm banjir yang dipasang dilengkapi dengan sensor pendeteksi ketinggian air atau water level sensor. Alat ini diprogram untuk memonitor perubahan debit dan ketinggian air pada titik-titik yang dianggap kritis. Ketika air mulai naik, sensor akan membaca perubahan tersebut secara otomatis. Jika genangan air telah mencapai atau melewati titik bahaya, sistem akan memicu alarm untuk berbunyi. Keberadaan alarm yang mampu memberikan peringatan dini ketika genangan mencapai titik bahaya menjadi instrumen penting dalam meminimalkan risiko kerugian dan mempercepat respons masyarakat. Harapannya, sistem mitigasi ini dapat terus dikembangkan dan dipelihara dengan baik agar tetap berfungsi secara optimal. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam merespons alarm dan mengikuti prosedur keselamatan juga perlu ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan terus berkolaborasi dengan warga dalam upaya penguatan infrastruktur drainase, perawatan sensor, dan pengurangan faktor-faktor penyebab banjir.